Berapa bos P-nya? BOSP untuk 2026 1,486. Sudah terima berapa di bulan Januari kemarin? Kami baru menerima di bulan Januari dengan anggaran 300 untuk kebutuhan di bulan Januari. Bukannya biasanya ditransfer per 6 bulan ya Pak Kadis? Harusnya bukannya 700 juta? Kan bos P biasanya ditransfer satu tahun 2 kali bulan. Kenapa terimanya 300 bukan 700? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Sarmin Sehe. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Bapak Muhajirin Baidusi. Staf ahli atau asisten Sekda Maluku Utara yang hadir pada siang hari ini ada Ibu Sri dan Pak Kadri. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, pimpinan UPD lingkup Pemprov Maluku, hadir Kadis Pendidikan dan dari Inspektorat Gunani, serta Kepala Sekolah SMA dan SMK SLB Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, Bapak Ibu tenaga pendidik se-Maluku Utara yang saya banggakan yang ikut melalui offline maupun online. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini untuk meresmikan khususnya auditorium SMA Negeri 5 ini dan meresmikan secara simbolis banyak bangunan-bangunan yang sudah selesai dikerjakan di tahun 2025. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dengan cepat membenahi diri, memperbaiki data, dan sudah mengawal pembangunan revitalisasi menggunakan APBD 2025 sebanyak 68 sekolah dengan total anggaran 53 miliar. Terima kasih atas kerja baiknya. Dan auditorium ini seperti yang tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Pak Kadis, SM Aula ini menghabiskan anggaran 3,7 miliar. Dan ada lagi SMA Negeri 8, 3 ruang kelas menghabiskan 1,7 miliar. SMA Negeri 2 Ternate menghabiskan anggaran 3 miliar. Kota Taliabu ada pembangunan kelas-kelas baru 2,2 miliar. Ada di Halting SMA Negeri 2 2,1 miliar dan SMA Negeri 1 Halteng 1,8 miliar dan masih banyak lainnya. Dan di tahun 2025 kita pun mendapatkan bantuan dari APBN sebanyak 75 sekolah dengan total anggaran 92 miliar. Kita Pemprov memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk program Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pendidikan yang sangat memprioritaskan dan peduli dengan revitalisasi Sarpras. Di tahun 2026, APBN pun kita mendapatkan bantuan 72 sekolah yang akan direvit terutama untuk penambahan ruang belajar baru dan fasilitas umum lainnya. Untuk APBD 2026 dikarenakan ada pemotongan 800 miliar, maka yang sudah masuk dalam APBD Induk 2026 hanya 15 miliar dan akan kita fokuskan untuk pembangunan aula saja karena aula tidak ada, karena revit APBN tidak bisa membangun aula. Sedangkan penambahan rombelnya bisa dilakukan dengan APBN. Jadi APBD kita pakai bangun yang APBN tidak bisa bangun. Di tahun 2025 pun anggaran dinas dipakai untuk pengadaan komputer 600-an unit yang sudah dibagi di masing-masing sekolah, dan di tahun 2026 pun kita akan melakukan pengadaan 600 lagi, dan setiap tahunnya sampai 2029 kita akan pengadaan 600 komputer, sehingga harapannya ke depan semua sekolah di Maluku Utara khususnya sekolah SMA, SMK, SLB semuanya memiliki komputer karena komputer itu adalah kebutuhan hari ini. SMA negeri sudah punya lab komputer enggak? Punya? Berapa unit? Berapa unit? Hah?
Berapa unit? Membutuhkan Bu. Oke. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Presiden dengan telah membagikan smart panel yang kita pakai hari ini di semua sekolah se-Indonesia dan termasuk Maluku Utara. Dan di tahun 2026 ini infonya akan ada penambahan lagi karena tahun 2025 kemarin kan hanya 1 unit. Di 2026 infonya akan 1 unit lagi, sehingga kalau kita pakai nggak geser sana geser sini, di masing-masing ruangan yang dibutuhkan bisa punya masing-masing. Dalam pertemuan hari ini, karena hadir dari Dinas Pendidikan dan ada guru-guru, adik-adik, saya ingin membagikan program prioritas dari Dinas Pendidikan. Pertama adalah bahwa untuk diketahui, adik-adik yang duduk di sini, kalian tuh adalah calon pemimpin masa depan Maluku Utara. Kalian suatu hari nanti yang akan menggantikan bapak-bapak yang pakai baju biru ini dalam Pemprov atau dalam Pemkab atau dalam Pemkot. Kalian pun yang akan menggantikan suatu hari nanti, mungkin saya dan Pak Wakil Gubernur yang berdiri di sini untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Oleh karena itu, sejak dini kalian perlu tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Untuk kalian ketahui, sekolah ini memiliki program, memiliki anggaran yang diberikan dari Kementerian Kemendikbudrismen, namanya BOSP, itu menggunakan APBN. Setiap daerah itu angkanya berbeda-beda tergantung dengan biaya kemahalan. Kebetulan kita di Maluku Utara itu angkanya kurang lebih satu murid 1,9 juta per murid per tahun. Di sini muridnya ada berapa? Siapa kepala sekolahnya? Ya, berapa murid di sini? Izin Bu, SMA Negeri 5 Kota Ternate dengan jumlah siswa di tahun 2025-2026 berjumlah 826 siswa yang terdaftar dalam DPD. Berapa BOSP-nya? BOSP untuk 2026 1,486. Sudah terima berapa di bulan Januari kemarin? Kami baru menerima di bulan Januari dengan anggaran 300 lebih untuk kebutuhan di bulan Januari. Bukannya biasanya ditransfer per 6 bulan ya Pak Kadis? Harusnya bukannya 700 juta? Kan BOSP biasanya ditransfer 1 tahun 2 kali bukan? Kenapa terimanya 300 bukan 700? Izin Bu, kami di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMA Negeri 5 Kota Ternate yang terdapat di bulan Januari. Jadi kami hanya di bulan Januari, dan kalau di bulan Februari akan berkurang lagi kebutuhan dari yang ada di bulan Januari. Oke, terima kasih. Jadi, silakan duduk Ibu. Untuk diketahui, BOSP di SMA negeri ini sekitar 1,4 miliaran 1 tahun. Dan kemudian ada namanya BOSDA. Kenapa adanya BOSDA? Karena di zaman sebelum 2025 ada namanya uang komite. Saya tidak tahu di sini uang komite, ada uang komite karena katanya BOSP itu kurang, sehingga ada uang komite, sehingga ada beberapa anak-anak yang DM saya, dan ketika kita kampanye saya dan Pak Wagub, banyak ibu-ibu yang curhat mereka berat harus bayar uang komite lagi. Makanya di tahun 2025 kita melaunching uang komite dihapuskan, Pemprov memberikan subsidi dengan namanya BOSDA. Jadi sekarang siapa yang masih bayar uang komite? Ada enggak anak-anak yang masih bayar uang komite? Sudah gratis? Sudah benar-benar gratis-gratis? Ya. BOSDA untuk sekolah ini kurang lebih hampir 500 juta per tahun, Januari sampai Desember. Jadi sekolah SMA negeri ini memiliki uang kurang lebih 2 miliar. 2 miliar ini kalau dibagi 12 bulan, maka rata-rata 1 bulan itu sekitar 160 juta. Banyak kan sedikit itu? Adik-adik tahu uangnya dipakai bikin apa? Ya, BOSP dan BOSDA itu ada aturannya sesuai dengan Permen. Minimal 10% harus isi buku-buku di perpustakaan. Minimal 20% harus untuk rehab fasilitas sekolah. Bukan bangun, hanya merawat. Pertanyaannya, SMA negeri ini perpustakaannya ada isi buku kah kosong? Sekolah fasilitasnya dicat setiap tahun tidak? Kalian setiap ruangan punya proyektor tidak? Setiap ruangan punya kipas angin tidak? Di UKS ada obat tidak? Ada atau tidak ada? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak ada? Angkat tangan.
Kalau kalian tidak mau jujur, saya pun tidak bisa bantu kalian. Ada obat di UKS atau tidak? Obatnya tertahu ada atau tidak? Kemudian eskul di sini ada berapa macam? Ada peralatan perlengkapan yang dibantu di eskulnya atau tidak? Tidak ada. Coba kasih mic apa ya? Ada tidak ada? Ruangan ini bergema. Siapa ketua OSIS di sini? Siapa ketua OSIS di sini? Ketua OSIS yang mana? Ada proyektor tidak di sekolah, di setiap kelas? Ada di setiap kelas ada proyektor. Ada kipas angin? Ada. Betulkah Koya dia? Proyektor itu ada tapi karena semua kelas punya. Makanya ada dengar pertanyaan ibu, ada proyektor di setiap ruangan kelas atau tidak? Siapa yang bisa bicara angkat mic dari dia? Kasih murid bukan guru. Nggak ada yang berani berbicara, jangan setelah itu kalian DM saya ya. Ada proyektor di setiap ruangan tidak? Di setiap ruangan tuh tidak ada, jadi sebagian ruangan Ya dan tidak aja, ya dan tidak saja. Ada kipas angin di setiap ruangan atau tidak? tidak ada. Ada kipas angin di setiap ruangan? Setiap ruangan ada. Ada proyektor di setiap ruangan? Tidak. Ada obat lengkap di UKS? Ada. Di semua eskul ekstrakurikuler, apakah perlengkapannya lengkap disediakan oleh sekolah? Ada. Apa contohnya? Contohnya misalkan eskul dalam perlombaan bola, di situ ada disiapkan bolanya, terus juga misalkan gawang juga disiapkan, terus juga contoh lomba puisi juga disiapkan. Apakah ada marching band di sini? Tidak ada. Apakah lapangan basket ada di sini? Ada. Bagus atau tidak? Bagus. Lubang-lubang atau rata? Bagus juga. Betul? Rata lapangan basket? Yang sana segeleng-geleng, yang situ bilang bagus. Di lapangan basket itu lapangannya rata, tapi pas diperbaiki kemarin itu masih ada jerawat-jerawatnya ibu. Ada lubang-lubang tidak? Lubang-lubang tidak ada, tapi mungkin batu kerikilnya tuh digunakan tuh batu yang masih besar itu, jadi ada jerawat-jerawatnya ibu. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, terima kasih. Ya. Saya mau mengajak semua yang ada di dinas pendidikan, para guru atau adik-adik. Tujuan saya di sini dan Pak Sarmin bukan mencari kesalahan. Kita tidak ada tujuan mencari kesalahan. Setelah tahun 2025 sudah gratis, tahun 2026 itu tugasnya meningkatkan kualitas. SPM, standar pelayanan di Maluku Utara untuk pendidikan itu angkanya 48 dari 100. Itu tinggi kan rendah? Target saya dan Pak Sarmin setelah kami selesai di tahun 2009, targetnya angka SPM itu naik menjadi 80. Bagaimana caranya? Harus meningkatkan, yang paling penting adalah kualitas guru, kualitas sarpas. Nanti anak-anak murid ketika guru dan sarpas kualitasnya naik, mereka kualitasnya akan naik dengan sendirinya. Dan itu menjadi PR kita bersama. Dana BOSP di Maluku Utara itu tahun 2025, satu tahun itu 131 miliar. Di tahun 2026 dana BOSDA ditambah lagi satu tahun itu kurang lebih 50 miliar. Artinya ada 180 miliar anggaran yang kita bisa pakai di luar gaji ASN, di luar bangun sarpas yang bisa kita pakai hanya untuk meningkatkan kualitas buku di perpustakaan, kualitas guru yang mengajar, eskulnya anak-anak, mendorong mereka untuk lomba-lomba di level nasional dan internasional. Oleh karena itu, di tahun 2026 saya izin duluan, ada Ibu Nani di sini mewakili inspektorat, akan mengaudit semua realisasi BOSPE dan BOSDA. Ingat, tujuannya bukan mencari kesalahan. Tujuannya adalah berkaca, bercermin kondisi penggunaan BOSPE dan BOSDA kita itu salahnya di mana. Kenapa anggaran sekian banyaknya, tetapi SPM-nya tetap rendah, eskulnya tidak ada yang outstanding, marching band di level sekolah yang anggaran BOSPE 1,5 miliar tidak ada marching band. Setiap kali ada lomba nasional dan internasional, murid-muridnya harus keluarin biaya lagi sendiri, betul tidak? Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa dana BOSPE dan BOSDA yang ada 180 miliar di tahun 2020 ini harus dipakai semaksimal
semaksimal mungkin sehingga kualitas guru bertambah. Akan ada ekstra pelatihan untuk para guru, akan ada guru-guru tambahan terutama bahasa Inggris, matematika, data science, dan AI coding. Akan ada lomba-lomba level nasional, internasional, karena murid-murid ini butuh jam terbang. Mereka adalah pemimpin masa depan Maluku Utara. Jumlahnya ada sekitar 70.000 murid sekolah menengah. Jika mereka tidak kita kasih fondasi yang baik, mereka tidak bisa masuk di universitas yang baik. Kita kurang sekali orang Maluku Utara yang ada di kementerian, yang ada di sekolah-sekolah yang bisa masuk ke BPKP, di kementerian, di ITDN. Banyak dari anak Maluku Utara tidak bisa masuk dan tidak ada di level nasional karena mereka tidak bisa masuk ke universitas yang bagus, karena kesiapan kita di SMA itu tidak bagus. Itu menjadi PR bersama. Bapak Ibu tidak pernah tahu bahwa salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin suatu hari yang mungkin nanti suatu hari bisa membantu hidup dari anak-anak Bapak Ibu. Kita tuh tidak pernah tahu, hidup itu berputar. Dalam hidup itu rezeki bukan hanya tentang uang, rezeki itu tentang kesehatan, umur panjang, perlindungan, anak cucu diberkati. Jadi saya meminta menggerakkan hatinya sesuai dengan konsep HUT Pemprov kemarin. Kita membangun dengan hati inovasi dan kolaborasi, mengajak bersama. Saya dan Kak Satu tidak bisa membangun sendiri, Pak Kadis tidak bisa membangun sendiri, membutuhkan kerjasama dari seluruh dinas provinsi pendidikan dan guru-guru dan kepala sekolah dan adik-adik menyatukan visi supaya BOSP dan BOSDA ini bisa dipakai dengan baik, meningkatkan kualitas masing-masing. Selain dari itu, saya kemarin sudah berkonsultasi dengan Pak Menteri, dengan Bu Sekjen, dengan Pak Dirjen. Saya menyadari penuh bahwa banyak guru di sini yang belum punya sertifikat sehingga tidak bisa mendapat tunjangan sertifikat setiap bulannya. Benar tidak? Masih berapa guru di sini yang dalam ruangan ini yang belum mendapatkan tunjangan sertifikat? Ada tidak? Dinas Pendidikan punya data tidak? Dari sekian guru berapa persen belum punya? Punya tidak datanya? Berapa? Sekitar 50%. Bagi sekolah swasta setiap bulannya itu ada ketambahan 2 juta dan itu lumayan. Bagi sekolah negeri ada ketambahan 1 bulan gaji dengan dia punya sertifikat tersebut. Kelemahan kita adalah kita kurang jam ngajar. Nah, di kementerian punya datanya, silakan koordinasi aja dan tempatkan guru-guru di sekolah-sekolah yang kekurangan guru sehingga mereka bisa memenuhi minimum jam mengajarnya. Dengan sendirinya mereka bisa mendapat sertifikatnya dan mereka bisa menambah penambahan minimal 2 juta per bulan dan itu sangat membantu ekonomi guru-guru ya. Guru-guru pun harus aktif untuk follow up ke dinas pendidikan. Dan yang berikutnya adalah di tahun 2026 ini kita akan launching SMA terbuka, yaitu di mana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di pulau-pulau, mereka yang tadinya tidak punya SMA, mereka bisa mengakses SMA dan bisa sampai punya ijazah SMA dengan pembelajaran di pulau. Itu menjadi PR dan KPI dari Dinas Pendidikan untuk memastikan di tahun ajaran baru ini bisa di launching. Dan kemarin saya berdiskusi dengan Pak Dirjen, ini pun menjadi program pendidikan nasional, jadi se-Indonesia mungkin akan jalan bareng-bareng, tapi objektif saya memastikan Maluku Utara wajib sudah jalan di 16 pulau di tahun ajaran baru. Dan yang terakhir adalah pastikan penerimaan untuk tahun ajaran baru ini berjalan dengan baik dan terus perbaiki data dapodik dan persiapan sekolah-sekolah rekrut untuk tahun 2027. Catatan saya untuk aula ini sangat bergema. Jadi untuk aula pembangunan berikutnya didesain lebih baik, memperhatikan eko yang ada di ruangan ini dan dalam paketnya sekaligus sound system, sehingga aula ketika diberikan kepada sekolah soundproofnya sudah bagus, sound systemnya ada. Pastikan dalam ruangan itu ada kipas angin yang itu sewa atau milik sendiri itu kipas angin sewa. Pastikan sekolah aula auditorium ketika diberikan sudah punya kipas angin masing-masing, sudah punya sound system masing-masing, sudah punya soundproof yang bagus. Dan ini kekecilan. Jika ada lahan lebih besar, maksimalkan lahan itu. Koordinasi dengan BPKP untuk hitung kembali HPS-nya sehingga dengan uang yang sama kita bisa mendapatkan bangunan yang lebih baik. Dan tadi saya ke kamar mandinya itu keramiknya licin. Harusnya kamar mandi itu keramiknya kasar. Tolong hal-hal detail itu diperhatikan. Karena tidak ada bantuan lagi untuk auditorium entah kapan. Kalian sudah tunggu auditorium berapa tahun? Nah, sejak sekolah ini berdiri toh? Berapa tahun itu? 10 tahun ada? 20 tahun ada? Ada, 20 tahun sudah menunggu akhirnya dapat auditorium. Jadi, rencanakanlah auditorium dengan baik karena mungkin
Nggak tahu kapan dapat lagi itu bantuan auditorium. Jadi ketika kita bangun, kita harus pastikan auditorium itu memang bisa difungsikan maksimal. Kayak seperti ini, jika ada acara, murid-muridnya ini kan banyak yang keluar karena nggak bisa nampung. Nah ini sendiri kan ada lapangan kosong. Mungkin dipikirkan desainnya pintunya dilipat aja. Jadi kalau misalnya ada acara yang terlalu besar, pintunya bisa dibuka semua tambah tenda di belakang, jadinya menjadi satu kesatuan. Dan auditorium itu lebih baik dia melebar daripada dia memanjang. Dan coba dihitung lagi, jika duitnya cukup setiap sekolah mungkin kita bisa kasih LED yang besar. Jadi kalau setiap ada acara, mereka bisa sering-sering melakukan acara karena biaya fixed cost-nya menjadi rendah ketika auditorium sudah punya sound yang bagus, sudah punya LED yang bagus, kan sudah tidak ada biaya lagi. Biaya terbesar selalu adalah sewa tempat. Oke, terakhir, 2 orang ada yang mau bertanya atau menyampaikan curhat ke Ibu? Ada tidak? Silakan, Mike. Maju ke karpet tengah merah, singkat padat jelas. Selamat pagi Bu. Siap. Siap. Siang Bu. Saya Sinyal Paling Beriwa. Ex ketua OSIS kemarin. Nah, kebetulan dalam ruang sini itu kelas 3 semua. Jadi pertanyaan saya tentang beasiswa. Apakah ada beasiswa untuk anak-anak yang mau kuliah ke luar Maluku Utara? Seperti saya contohnya, saya mau kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang ya. Jadi itu saya. Terima kasih. Oke, yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 12 1. Pertanyaannya saya sama Isyan sama, cuma saya ingin menambahkan saja untuk bagian eskul mohon ditambah alat kayak seperti voli, basket sama bola itu. Tadi katanya sudah lengkap. Tadi katanya wakil murid bilang sudah lengkap, tidak perlu penambahan apapun. Katanya anggarannya sudah dipakai lengkap. Yang benar yang mana? Kalian belum tentu ketemu saya lagi sampai tahun depan. Jadi ketika ketemu dengan saya, katakan yang sebenarnya apa yang kalian inginkan. Itu Ibu, memang ada cuma belum lengkap seluruhnya. Oke, ya terima kasih. Ini adalah contoh bahwa dengan anggaran 1,5 miliar sekolah ini gagal memanfaatkannya dengan baik. 1,5 miliar. Bola voli berapa sih? Bola basket berapa sih? Ringnya berapa sih? Anggaplah 10 juta itu bola satu kelompok bisa satu, Bapak. Coba ingat-ingat dulu ketika jadi murid itu rasanya bagaimana.